Baik, rumus yang pertama yaitu penggunaan sum. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya sum? Sum digunakan untuk melakukan penjumlahan atau menjumlahkan data. Nah, lalu bagaimana cara menjumlahkan data yang terdapat pada tabel pada Microsoft Excel? Nah, di sini saya sudah menyiapkan data. Ini data sudah saya siapkan. Lalu pada total ini sama dengan sum. Nah, jangan lupa gunakan tanda kurung, lalu di blok dari atas. Ingat, bloknya hanya di bagian nilai. Ini kan ada angkanya, jadi di blok di bagian angka tersebut. Lalu setelah di blok, enter. Nah, ini merupakan hasil dari penjumlahan yang menggunakan rumus sum. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan rumus tekon. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan data yang akan digunakan dalam rumus sekon. Nah, sebenarnya sih apa fungsi dari rumus sekon? Nah, rumus sekon merupakan atau digunakan untuk menghitung banyak data dalam jumlah rank. Rumus sekon ini berbeda dengan sum. Kalau sum digunakan untuk menjumlahkan data, misalnya di bagian nilai ini. Dalam nilai ini terdapat angka. Nah, itu di total itu menggunakan rumus sum. Sedangkan untuk akun digunakan untuk menghitung jumlah data. Ada berapa data yang digunakan dalam tabel tersebut. Langsung saja kita contohkan penggunaannya, yaitu yang pertama sama dengan count dalam kurung. Nah, ini kita bisa blok di bagian nilai NIM ataupun daftar nama mahasiswa. Yang pertama saya akan mencontohkan di bagian nilai. Silakan blok di bagian nilai. Lalu setelah itu di enter. Untuk melihat valid atau tidaknya, kalian kita contohkan untuk menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebenarnya itu salah satu fungsi dari rumus sekon. Jika kita menghitung jumlah datanya satu per satu, itu jika datanya banyak itu akan menyulitkan kita. Sedangkan kalau menggunakan rumus sekon, kita tinggal mengetik rumusnya, maka sudah ada hasil. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu rumus reference. Nah, apa sih fungsi rumus dari reference? Reference merupakan atau digunakan untuk mendapatkan nilai data dalam kumpulan rank. Nah, nama lainnya yaitu rata-rata. Bagaimana cara kita menentukan nilai rata-rata dalam suatu tabel ini tanpa menjumlahkan satu-satu lalu melakukan pembagian, yaitu salah satunya dengan rumus. Bagaimana rumusnya? Yaitu langsung saja kita gunakan, yaitu sama dengan reference Nah, lalu gunakan kurung, lalu kita blok di bagian nilainya. Setelah itu kita enter. Nah, jadi ini merupakan hasil dari nilai rata-rata siswa yang terdapat dalam tabel tersebut. Yang keempat yaitu penggunaan rumus if. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari atau kegunaan rumus if? Rumus if berfungsi sebagai logika Excel untuk mempermudah pengambilan suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Nah, lebih singkatnya saya akan menjelaskan sedikit
Jadi, rumus if ini digunakan untuk mengambil predikat suatu nilai. Nah, ini ada keterangannya. Misal, angka 90 sampai 100 itu mendapat nilai atau predikat A. Sedangkan nilai 80 sampai 89 akan mendapat predikat B. Dan selanjutnya yaitu nilai 70 sampai 79 akan mendapat predikat C. Nah, untuk mendapatkan predikatnya tersebut, kita bisa memetiknya sebenarnya 90 sampai 100 itu tentu akan menjadi predikat A. Tetapi bagaimana jika nanti akan daftar nilainya, daftar mahasiswanya ada 100 tentu, kita perlu mengecek satu-satu dan itu akan lama. Nah, untuk mempermudahnya, di sini saya akan menjelaskan rumus penggunaan if, yaitu sama dengan if dalam kurung n dalam kurung ketik di nilainya. Nah, ini akan keluar 23. Lalu lebih besar sama dengan 90, ketik lagi D3 lebih kurang sama dengan 100, tutup kurung, koma, tanda kutip A, koma, if, dalam kurung, n, buka kurung, ini D3 lagi, lebih besar. Ini ada kesalahan tadi, gunakan yaitu lebih besar. Yang pertama yaitu lebih besar dan yang kedua itu lebih kecil. Nah, selanjutnya sama dengan, nah ini gunakan yang B, yaitu 80, lagi D3 lebih kurang sama dengan, nah ini 89, ini gunakan kolom yang B. Ingat ya, kalau yang depan ini kolom A, yang selanjutnya ini yang kolom B. Tutup kurung, koma, tanda kutip B, koma, if, buka kurung, n, buka kurung, buka kurung. Nah, ini ketik di sini 3 lebih besar 70, lagi D3 lebih kurang sama dengan, nah ini C dengan 79, tutup kurung, koma, tanda kutip C, kutip, koma. Nah, ini langsung kita saja enter. Nah, nanti kalau sudah, dia akan keluar tanda seperti ini. Nah, jika kalian salah mengetik, ini tidak akan keluar seperti ini. Jadi, kalian harus cek satu persatu sampai benar. Nanti kalau ada ini baru keluar, pencet yes. Nah, selanjutnya kan ini sudah 1, kita pencet di sini saja. Nah, ini turun. Nah, sudah selesai kita cek. 88 benar itu masuk B. Dan 90 itu masuk A. Benar. Nah, coba kalau kita cek jadi 80. Nah, maka ini akan berubah menjadi C. Jadi secara otomatis bisa berubah ketika kita menggunakan rumus.
Baik, selanjutnya yaitu penggunaan rumus account if. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan rumus account if? Account if digunakan untuk menghitung banyak data berdasarkan kriteria tertentu. Misal menggunakan jenis kelamin. Dalam tabel itu berapa jumlah kelamin laki-laki atau berapa jumlah kelamin perempuan. Kalau ada 100 saja nama mahasiswa dengan berbagai jenis kelamin yang berbeda, maka itu akan membuat kita lama untuk menjumlahkan jenis kelamin, karena kita harus teliti menghitung satu persatu mana yang perempuan maupun laki-laki. Nah, itulah kegunaan rumus account if. Bagaimana rumusnya? Yaitu langsung saja kita ketik sama dengan count if tutup kurung, yaitu gunakan range. Range itu jenis kelaminnya laki-laki itu ada di kolom berapa, yaitu D3.2 sampai dengan D9. Atau kalian bisa blok saja di sini sampai ke bawah. Tetapi kalau kalian masih kesulitan, bisa gunakan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya gunakan. Nah, ini ingat, di sini ada koma. Ada beberapa rumus di Excel yang berbeda, ada menggunakan titik dua atau menggunakan koma. Nah, kalau kali ini menggunakan koma. Lalu menggunakan kutip namanya. Kata kuncinya itu laki-laki. Tutup tanda kutip, langsung di enter. Nah, kalau kalian benar, maka akan keluar. Kita cek dulu apakah benar 4. Laki-laki kita hitung 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan di perempuan. Di perempuan yaitu sama dengan count if langsung kita buat saja di sini koma tanda kutip itu perempuan, lalu enter. Nah, 3 benar, yang perempuan ada 3. Jadi jumlah banyak mahasiswa laki-laki 4 dan banyak siswa perempuan yaitu ada 3. Oke, selanjutnya yang keenam. Yang keenam ini yaitu menggunakan sum if. Sum if merupakan atau digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya yaitu berapakah total nilai mahasiswa laki-laki? 89 tambah 95 tambah 89 tambah 91. Itu contohnya seperti itu. Jadi totalnya nanti. Nah, jika kita mengulangi satu-satu tentu akan lama. Langsung saja kita menggunakan rumusnya, yaitu sama dengan sum if buka kurung. Nah, ini range. Range itu kita gunakan yang ini, laki-laki atau perempuan jenis kelamin ini. Langsung saja kita blok di jenis kelamin, langsung koma. Ingat, ada yang menggunakan titik koma ataupun menggunakan koma. Perhatikan pada rumusnya di bawahnya tersebut. Langsung tanda kutip laki, tutup kurung, koma, range. Itu nilainya kita blok saja langsung. Nah, seperti ini. Itu gunakan tutup kurung, enter. Nah, jadi total nilai mahasiswa laki-laki yaitu 364. Kalau kalian masih ragu, silahkan cek di internet. Nah, cek di kalkulator. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu total nilai mahasiswa perempuan. Ini langsung saja, karena kita tadi sudah menggunakan yang laki-laki, sama dengan sum if laki-laki
perempuan, koma, tanda petik, perempuan, koma, langsung di blok di daftar nilai, tutup kurung, enter. Nah, itu merupakan nilai perempuan. Jadi total nilai mahasiswa laki-laki yaitu 364 dan total nilai mahasiswa perempuan 250. Baik, untuk video yang ke-7 yaitu berkaitan dengan vlog up. Sebenarnya apa sih vlog up tersebut? Vlog up merupakan atau digunakan untuk mengambil data lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Nah, kalau lookup ini bentuknya vertikal. Nah, seperti ini. Jadi nanti itu nama barang yang di bawah ini akan berubah atau pindah di atasnya. Nah, kalau kita mengurutkan satu persatu, misalnya yang B kan gandum, yang A tepung. Nah, ini kan secara acak, maka kita akan kesulitan untuk menentukan nama barang tersebut. Harganya juga otomatis juga akan menjadi acak. Jika kita memilih satu-satu itu akan memerlukan waktu yang lama. Nah, bagaimana sih cara penggunaan rumus vlog up? Nah, kita dulu di sini, kita gunakan di sini sama dengan buka kurung vlog up. Maaf terjadi kesalahan, jangan menggunakan dalam kurung terlebih dahulu. Habis itu kita gunakan buka kurung. Nah, habis itu kita gunakan kode yang akan kita gunakan. Kode yang digunakan yaitu B6, yaitu di bagian atau tentu saja di B6. Selanjutnya koma. Nah, ada beberapa laptop yang menggunakan atau aksinya menggunakan titik 2. Silahkan kalian ikuti di bagian rumus bawahnya ini. Kalau di sini ada menggunakan titik 2, maka gunakan titik koma. Kalau menggunakan hanya koma, silahkan gunakan koma di sini. Kalau di sini menggunakan koma, kalau menggunakan titik koma, maka hasilnya tidak akan ketemu. Baik, selanjutnya yaitu blok di bagian ini. Perhatikan panahnya. Nah, setelah itu kita kuncinya yaitu dengan menekan F4. Nah, nanti kalau sudah dikunci kita akan keluar seperti ini, S seperti dolar. Yang ini juga perhatikan tempatnya jika biar kalian lebih mudah. Nah, setelah ini kita ketik lagi koma. Nah, tanda petik nama barang ini terdapat di kolom 2. Nah, jadi kita saja ketik 2, tutup kurung, langsung saja di enter. Nah, gandum. Jadi benar untuk B yaitu gandum. Nah, cara yang mudah yaitu kita turunkan ke bawah saja. Nah, sudah. Nah, selanjutnya yaitu rumus ini. Rumus ini kita copy. Karena rumus ini akan gunakan di bagian harga. Jadi kita tidak perlu mengetiknya lagi. Cukup paste. Ini ada di bagian nomor 3 berkaitan dengan harga, maka 2-nya tinggal dibagi dengan 3 saja. Langsung di enter. Begitu juga dengan di satuan. Di satuan ini ada di bagian yang keempat, maka cukup tekan angka 4. Langsung di enter.
paste terlebih dahulu. 4, enter. Silahkan turunkan. Nah, ini. Nah, kalau kalian ingin mengecek benar atau salahnya, silahkan kalian ganti ini. Jika benar itu akan berubah mengikuti. Nah, yang C, bagian C yaitu minyak 150 15.000, sedangkan satuannya liter. Baik, untuk yang ke-8 yaitu loop up. Ini sama seperti loop up, tetapi bedanya kalau loop up tadi menggunakan secara vertikal, sedangkan kalau loop up itu menggunakan secara horizontal. Langsung saja kita gunakan rumusnya, sama dengan loop up buka kurung, langsung kita ketik di kodenya yang B, yaitu lalu koma atau gunakan rumus yang di bawah ini, atau bisa juga ada Excel yang menggunakan titik 2, silakan cermati. Lalu kita blok di bagian ini. Lalu kunci, tekan F4. Koma, tanda petik 2, karena di baris nomor 2. Langsung kita enter. Yang B benar, gandum. Ingat rumusnya ini copy saja. Langsung kita ke harga terlebih dahulu. Untuk harga, karena itu ada di baris ketiga, silahkan angka 2-nya ini diubah menjadi 3. Lanjut ke satuan. Paste. Nah, ini 2-nya karena di baris 4, kita ganti dengan 4. Langsung enter. Nah, caranya yaitu tinggal turuni saja. Sama dengan harga dan satuan. Sama seperti tadi, jika berubah, dia akan ikut berubah. Misal ini yang A sudah berubah jadi B. Nah, maka ini akan berubah menjadi gandum 3.500 dan kilogram. Yang B benar. Baik, untuk yang 9 yaitu rumus round. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari rumus round? Round digunakan untuk membulatkan ke jumlah digit yang ditentukan. Seperti ada pecahan desimal di sini, dia akan dibulatkan ke mana? Nah, rumus dari round langsung saja yaitu sama dengan round buka kurung, kita blok di sini, koma. Misalnya kita akan mengambil 2 digit di belakang koma. Tutup kurung atau bisa langsung enter. Nah, maka hasilnya 76,88. Nah, ini 6 kan ke atas jadi 88. Untuk ke bawahnya silahkan turunkan saja. Nah, rumus ini sangat membantu kita dalam melakukan pembulatan pecahan desimal ke yang terdekat. Baik, rumus yang ke-10 atau yang terakhir yang sering digunakan yaitu rumus if.
rumus if, tetapi ini digunakan untuk mengambil predikat lulus atau tidaknya. Kalau tadi kan, kalau rumus sebelumnya itu mengambil nilai A, B, C, predikat A, B, C, tetapi ini kita akan melihat bahwa apakah nilai tersebut termasuk nilai yang lulus dengan predikat lulus atau tidak. Nah, langsung saja rumus dalam if ini yaitu sama dengan if dalam kurung ketik di range-nya. Nah, ini kan berada di D3 kurang dari 75. Ini dibuat di sini. Kalian lihat apakah 80 atau 75. Jika kalian buat 80 seperti ini, maka silahkan buat 80. Lalu koma. Ingat, ini kan pakai koma, maka gunakan koma. Jika ada yang menggunakan titik koma, maka gunakan titik koma. Koma, tanda kutip, tidak lulus. Tanda kutip, koma, tanda kutip lagi, lulus. Setelah itu, langsung saja di enter. Nah, predikat 97 yaitu lulus. Kita turunkan ke bawah saja untuk melihat predikat dari semua nilai mahasiswa. Nah, kita bisa lihat bahwa yang di bawah 80 itu termasuk tidak lulus di sini. Dan yang di atas 80 itu semuanya lulus.